Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Wulandari dengan NPM 19411117 kelas manajemen 19C. Di sini saya akan mempresentasikan materi obligasi. Yang pertama, pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu surat pengakuan atau surat pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Para ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi pinjaman atau investor. Artinya, pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan, atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan, dan besarnya perusahaan bisnis. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Yang dimaksud di sini adalah obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 sampai 10 tahun, tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. Yang ketiga, prinsipal dan coupon rate. Prinsipal adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Dan coupon rate yaitu suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Dan yang terakhir, jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sangat penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan sekali. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap seri fixed rate, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi retail. Obligasi retail yaitu diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori dan suku retail. Kelebihan obligasi. Yang pertama, mendapatkan bunga. Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jenis kupon tersebut juga ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat mengambang. Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEI atau di luar BEI. Yang kedua, capital gain. Selain kupon, pemegang obligasi juga akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain, yaitu suatu selisih harga obligasi saat obligasi tersebut diperjualbelikan. Obligasi bisa dijadikan sebagai jaminan kredit bank atau membeli instrumen aktiva lainnya. Investasi obligasi adalah salah satu investasi yang aman karena pembayaran pokok utang dan kupon terjamin dalam aturan undang-undang. Kelemahan obligasi. Tidak selamanya obligasi bersifat aman karena ada beberapa jenis obligasi yang memiliki resiko gagal bayar dari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidak bisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilai investasinya. Namun, resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang.
Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Karena tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah resiko tingkat bunga dan resiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Moody's Standard and Poor atau S&P dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.